Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak yang solih dan solihah, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu ya. Jangan lupa untuk selalu makan makanan yang sehat dan rajin cuci tangan. Yuk kita belajar matematika bahasa bersama Bu Nova, Bangun Ruang Tabung. Are you ready kids? Let's go! Sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma, warzuqni fahma, waj'alni minal salihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang solih. Amin. Tujuan pembelajaran kali ini adalah kalian dapat mengidentifikasi jenis-jenis benda yang termasuk ke dalam bangun ruang tabung. Kalian dapat menggali informasi lebih banyak tentang bangun ruang tabung dengan baik. Kalian dapat menentukan sifat-sifat tabung. Kalian dapat menentukan cara menghitung luas dan volume bangun ruang tabung. Kalian dapat memahami masalah yang berkaitan dengan luas dan volume bangun ruang tabung. Kalian dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas dan volume bangun ruang tabung. Minggu lalu, ada ayat yang berkaitan dengan bangun ruang, yaitu Al-Quran Surat Asy-Syura ayat 129. Dan kali ini pun kita kembali membaca surat tersebut. Kita baca sama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tattakhiduna masani'a la'allakum takhludun. Dan kamu membuat benteng-benteng dengan maksud supaya kamu kekal di dunia. Shadaqallahul azim. Ya, benteng-benteng di sini itu dimaksudkan ke dalam bangun-bangun ruang. Kita lanjut ya. Ayo kita amati gambar berikut ini. Amati baik-baik ya. Sudah kalian amati? Kita lanjut. Setelah kalian mengamati gambar, kalian renungkan benda apa saja yang sudah kalian temukan di dalam gambar tersebut. Lalu, apakah ada yang berbentuk tabung? Jika ada, benda apa saja itu? Langkah selanjutnya adalah mengisi kolom berikut ini berdasarkan hasil renunganmu. Cantumkan nama benda yang berbentuk tabung dalam gambar tadi. Kemudian kalian amati benda di sekitar rumah yang berbentuk tabung. Benda-benda yang berbentuk tabung. Nah, ini kolomnya. Ada benda pada gambar dan benda-benda yang ada di rumah kalian. Diisi ya. Jika kalian menemukan 2, 3, 4, 5 atau lebih banyak lagi, itu lebih bagus. Jika sudah dicatat, sampaikan hasil renunganmu kepada guru. Ayo temukan kesulitanmu. Perhatikan baik-baik ya. Tabung adalah bangun ruang yang memiliki tutup dan alas berbentuk lingkaran dan sebuah bidang lengkung yang merupakan sisi tegak atau selimut tabung. Jika kita bongkar tabung ini, maka dia akan berbentuk seperti ini.
Dan ini dinamakan dengan jaring-jaring tabung. Sekali lagi ya. Tabung adalah bangun ruang yang memiliki tutup dan alas berbentuk lingkaran. Dan juga ada sebuah bintang lengkung yang merupakan sisi tegak atau selimut tabung. Dan jika dibongkar, bentuk tabung itu akan seperti ini, yang dinamakan dengan jaring-jaring tabung. Sifat-sifat tabung. Tabung memiliki dua sisi yang berbentuk lingkaran, yaitu tutup dan alas. Memiliki selimut tabung yang berbentuk persegi panjang. Tidak memiliki titik sudut, karena tabung, atap dan alasnya berbentuk lingkaran, jadi tidak ada sudutnya. Hanya memiliki dua rusuk. Yang disebut rusuknya adalah ini, lingkaran tadi. Nah, ini yang disebut rusuknya. Dan ada yang disebut dengan jari-jari. Jari-jari tabung adalah jari-jari lingkaran. Dan jika setengah dari lingkaran ini itu disebut diameter. Tinggi tabung adalah jarak dua lingkaran pada tabung. Paham ya? Kita lanjut. Ayo kita sepakati. Sebelum kalian mengerjakan tugas, ayo sepakati bersama peraturannya. Yang pertama, membaca basmalah sebelum mengerjakan tugas. Setiap pertanyaan dijawab secara mandiri. Membaca petunjuk pengerjaan dengan teliti. Apabila ada yang tidak dimengerti, tanyakan kepada guru atau orang tua. Perhatikan baik-baik video pembelajarannya. Ayo, kalian ingat? Rumus selimut tabung. Rumus selimut tabung adalah 2 dikali V dikali R dikali T. 2 dikali V dikali R dikali T. Atau 2 VRT, di mana R adalah jari-jari dan T adalah tinggi tabung. Untuk mencari luas alas atau luas tutup, itu sama dengan luas lingkaran, yaitu VR kuadrat. Di mana R di sini boleh 22/7 atau 3,14. Tergantung jari-jarinya. Kalau jari-jarinya dapat dibagi dengan 22/7, itu kita menggunakan R-nya 22/7. Kalau jari-jarinya itu sulit untuk dibagi 22/7, maka gunakanlah V-nya 3,14. Ya. Luas permukaan tabung. Luas permukaan tabung adalah 2VR dikali R ditambah T. Kita lanjut ke rumus volume tabung. Rumus volume tabung adalah luas alas kali tinggi tabung, atau VR kuadrat dikali tinggi. Nah, terkadang ada satu soal yang tidak menggunakan R atau jari-jari, tapi dia menggunakan diameter. Yang diketahuinya adalah diameter. Jika yang diketahui diameter, ya, diameter adalah 2 kali jari-jari atau 2 kali R. Atau jari-jari sama dengan setengah dari diameter. Ingat baik-baik ya. Ayo kita coba. Ayo cari satu benda berbentuk tabung di sekitarmu dan hitung panjang sisinya, kemudian masukkan ke dalam tabel berikut. Nah, ini tabelnya. Satu saja, ya. Jika kalian menemukan kesulitan, catat kolom di bawah ini ya. Lalu kirimkan guru kalian. Ayo kita merayakan keberhasilan kalian dengan tepuk hebat.
Tepuk hebat. Kamu hebat. Saya hebat. Semua hebat. Yes! Supaya lebih semangat, yuk kita ulang sekali lagi tepuk hebatnya. Tepuk hebat. Kamu hebat. Saya hebat. Semua hebat. Yes! Sekarang, waktunya kalian berlatih. Diketahui sebelah tabung dengan jari-jarinya 10 cm dan tinggi tabungnya 25 cm. Tentukan luas selimut, luas alas, luas permukaan, dan volume tabung tersebut. Alhamdulillah! Selamat berlatih! Video pembelajarannya sampai di sini dulu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komennya ya.